Muslim kebersamaannya di 88,7 FM. Masih bersama Gus Dayat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Darul Mukti Tuban, dan juga Ketua Komisi Dakwah MUI Tuban. Baik Gus Dayat, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen yang kedua ini terkait dengan peran kiai dan santri dalam kemerdekaan. Gus Dayat, tentunya banyak para kiai yang juga ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Nah, mungkin Gus Dayat bisa memberikan satu contoh sosok kiai yang bisa kita teladani dari bagaimana beliau ini memimpin para santri kemudian untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita belajar dulu siapa sih pahlawan yang dianggap kiai atau santri. Kalau santri bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno adalah sastri atau orang yang melek huruf atau tidak buta huruf. Kalau kiai sudah jelas orang yang dikagumi keilmuannya dan juga mengetahui ilmu agama. Ada yang mengatakan cantrik itu yang mengikuti kiai. Dari dasar inilah para pahlawan yang dulu mayoritas adalah memang dari golongan santri atau golongan kiai, mulai dari Sentot Alibasya, ada Prawiro Dirjo, Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo. Itu sebelum kemerdekaan mereka membawa santri-santrinya untuk berjuang. Santri ini tidak akan mau kalau tidak dibekali ilmu agama. Jadi karena pemahaman mereka tidak buta huruf, mereka mengetahui Al-Quran, bagaimana ayat-ayat tentang perang, bagaimana ayat-ayat tentang membela diri. Ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Termasuk di daerah Padang, Pariaman, di daerah Sumatera Barat itu banyak dari para pahlawan yang dari golongan ulama. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri lagi perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan itu juga didominasi oleh para ulama, para kiai. Dan yang getol dalam hal itu adalah para santri untuk membantu para ulama. Meskipun di dalam Al-Quran memang disebutkan di dalam surat At-Taubah, dan tidak seyukjanya kalian keluar semua untuk berperang di jalan Allah kecuali ada salah satu dari mereka liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ada salah satu dari mereka yang tetap bertafakuh di dalam agama dan mengingatkan dari kaumnya apabila dia raja'u ilaihim, kembali kepada mereka. Jadi tidak semua santri itu semuanya itu perang ya. Ada memang segmen-segmen tertentu santri-santri yang memang mengkaji agama untuk menguatkan. Inilah tulang punggung bangsa ini. Ketika persiapan kemerdekaan, bagaimana perumus Pancasila atau BPUPKI ya, atau salah satu badan yang dibentuk oleh Jepang. Di sana juga peran kiai sangat banyak sekali. Ada Ki Hadikusumo dari Muhammadiyah, ada Wahid Hashim, ada Agus Salim, ya, Kiai Haji Agus Salim, ada Tengku Hasan dari Aceh. Beliau juga ulama, yang mana mewakili atau representasi daripada bagaimana membentuk bangsa ini, menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berikut Pancasila sebagai dasar negara. Itu adalah upaya-upaya dari para ulama, para kiai, bahkan santri-santrinya juga mengikuti, termasuk Kahar Muzakir yang pada akhirnya beliau ingin mendirikan DITI meskipun tahun 50-an berjuang untuk mendirikan negara Islam, tapi basicnya adalah ulama. Ya. Ketika dalam pasca kemerdekaan kita lihat heroiknya bangsa Indonesia ketika mempertahankan kemerdekaan dengan adanya resolusi jihad, adanya deklarasi dari Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari yang pada waktu itu
mengeluarkan resolusi jihad, yaitu fardhu ain bagi semua umat Islam untuk berperang. Wajib, tiap-tiap orang wajib untuk berperang. Yang kedua, apabila meninggal dianggap syahid, dan apabila ada yang mengikuti Belanda halal darahnya, harus dihukum mati. Ini memantik heroisme dari para santri-santri di seluruh Jawa, baik dari Cirebon yang dipimpin oleh Yai Buntet dari Cirebon, dari mana-mana itu semua tumpah ruah di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan, yang pada waktu itu santri dan rakyat Surabaya 30.000 orang yang meninggal. Ini adalah dalam sejarah ini terbesar di Indonesia, perang terbesar di mana tentara Inggris 3.000 orang meninggal, tetapi kita mendapatkan kemenangan selama 3 minggu peperangan tersebut. Ini adalah peran ulama santri dalam memerdekakan. Tapi sejarah kadang-kadang ya memang untuk nasionalisme tidak terlalu menonjolkan agama dalam sisi itu, tapi kita tidak bisa menghilangkan itu. Ya. Betul sekali Gus Dayat. Jadi tadi sudah banyak disebutkan peran-peran dari para kiai untuk kemerdekaan. Namun kadangkala dalam buku sejarah itu keberadaan para kiai ulama ini seolah-olah belum begitu terekspos seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan Gus Dayat hal semacam ini bagaimana Gus Dayat? Jadi keberadaan para kiai-kiai ini kadangkala dalam buku sejarah itu belum begitu terekspos untuk perannya seperti itu, lebih banyak cenderung ke mungkin yang nasionalis seperti itu. Baik, memang dalam perjalanan sejarah penulis sejarah itu adalah orang yang berkuasa. Jadi pada waktu itu ketika Bung Karno memimpin, ya sejarah ya lebih kepada nasionalis. Ketika Pak Harto memimpin juga sejarah lebih kepada militer dan lain sebagainya. Dan ini tidak menjadikan masalah di dalam kita menggali sejarah itu. Tetapi jangan sampai disumbat, jangan sampai sejarah lain dihilangkan. Karena ini memang suatu cerita, ya, suatu hikayat yang mana peran ulama ini juga sangat besar. Selain kalau dulu Pak Karno jas merah, jangan lupa sejarah, kita juga harus harus punya jorgan jas hijau gitu ya. Jangan lupakan jasa ulama. Jangan lupakan jasa ulama, jas hijau. Jangan lupakan jasa ulama. Maka dari itu namun sebagai kaum muslim kita juga lebih kepada condong juga kepada maslahatul ammah, kebaikan secara umum, ya, dalam konteks usul fikih, ya, dan dalam kaidah hukum Islam itu perkara yang umum itu harus dikedepankan daripada perkara yang khusus. Jadi dalam kita berbangsa dan bernegara supaya tidak terkotak-kotak, kita tidak condong akhirnya mengklaim bahwasanya ini jasa kita, sehingga akan terjadi suatu istilahnya kita bagi-bagi atau rebutan balung gitu, rebutan tulang itu yang tidak ada manfaatnya gitu loh, lebih dikedepankan oleh para ulama. Jadi tidak menuntut yang macam-macam, kita bagaimana persatuan bangsa dan negara Indonesia ini lebih utama daripada hanya menonjolkan diri kita sendiri. Sebagaimana para ulama ketika merumuskan Pancasila sila pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu orang-orang yang non muslim merasa keberatan. Kita sebagai mayoritas yang pada waktu itu 90% lebih, ya, kita mengalah. Untuk kepentingan apa? Kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan. Kalau mau Indonesia sudah menjadi negara Islam, tetapi kita tidak berpikir seperti itu. Kita berpikir kemaslahatan adalah hal yang paling utama dalam kita berbangsa dan bernegara ini.
sebagaimana Rasulullah ketika membuka piagam Madinah, yang mana di situ ada perjanjian-perjanjian dengan orang Yahudi, Kristen dan lain sebagainya, untuk saling menghormati, saling melindungi dan lain sebagainya. Itu. Oke, baik. Mitra Muslim tadi sudah disingkat oleh Gus Dayat, kalau Bung Karno punya jas merah, maka kita juga harus punya jas hijau. Jangan sampai untuk melupakan sejarah para ulama, gitu Gus Dayat. Ulama. Oke, jasa-jasa ulama, karena besar atau banyak peranan para ulama ini dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik Gus Dayat, untuk terkait dengan peranan ini bagi umat Islam, bagi umat Muslim, tentunya juga harus mengikuti nilai-nilai yang bisa diteladani dari para ulama sebelumnya, khususnya dalam bela negara. Nah, bagaimana ini untuk membesarkan hati para umat Islam supaya tidak turun semangat untuk ikut berjuang, untuk ikut bela negara sampai saat ini? Baik ya. Jadi untuk menteladani para ulama yang pada waktu itu memang berjuang tanpa pamrih ya. Kalau istilahnya sekarang itu susahnya, kita berjuang itu ada singkatannya, beras, baju, dan uang. Jadi jangan sampai itu menjadi alasan bagi kita untuk hanya mencari keuntungan pribadi. Para ulama dulu, para pahlawan dulu, mereka mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa ini, bukan untuk apa-apa, hanya supaya hidup tenang begitu. Anak cucunya tidak merasakan. Kalau kita melupakan itu, berarti kita belum bisa menteladani para pahlawan yang sudah mendahulu kita. Kadang-kadang nasionalisme kita belum terbangun dengan baik. Nasionalisme kita masih hanya sebatas kata-kata. Kita tidak mau mengeluarkan sebagian kemampuan kita untuk bangsa dan negara ini, bahkan menolong sesama itu hanya lip service, kalau kita bilang hanya permainan kata-kata. Terutama di masa pandemi ini, Masya Allah, kita harus saling bahu membahu, menolong satu dengan yang lain. Ini sangat penting. Kiai Hasyim Asy'ari sampai mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman, ya. Cinta tanah air itu sebagian dari iman, karena longgarnya pada waktu itu. Tidak semua rakyat Indonesia dulu itu berjuang. Ada sebagian yang memang cari muka di Belanda, termasuk orang-orang yang menjadi mata-mata, menjadi antek, menjadi bawahan pemerintahan Belanda dan lain sebagainya. Itu sudah ada sejak zaman dulu itu. Bukan sekarang saja, dulu juga banyak gitu, para wedono, para bupati, ya, gubernur bentukan Belanda, mereka ya mencari uang dan menindas kaumnya sendiri. Nah, inilah ulama dalam hal keikhlasannya. Mari kita teladani, kita ambil sisi baiknya, bahwasanya ulama dimanapun, ya, dimanapun itu mengorbankan untuk masyarakat, untuk rakyat. Ini yang perlu kita teladani sebagai generasi muda yang sekarang ini, bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya, ada pada ulama itu yang masih tersisa sampai sekarang. Birokrat, ya, pemerintah sudah luntur nasionalismenya. Ini, ya. Oke, baik. Jadi intinya di sini untuk membesarkan hati umat Islam, mitra Muslim, kita mestinya hubbul waton minal iman, dan terus mengobarkan semangat untuk berjuang. Berjuang dalam artian bukan beras, baju ataupun uang, namun di sini istilahnya melewatkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Jadi seperti itu. Oke, semakin menarik perbincangan kita di sore hari ini, mitra Muslim, dengan Gus Dayat. Kita kembali lagi untuk di segmen yang ketiga. Mitra Muslim juga bisa bergabung untuk melengkapi pembahasan di sore hari ini melalui telepon di nomor 035-688-30893 atau melalui SMS dan WA di 0811-3201-1887. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.